Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di gereja mula-mula. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mau memulai aktivitas kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Jikalau kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerukan nama-Mu Bapa. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Lewat setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau nyanyikan pujian ini. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini kita ada dan kita bisa merasakan kasih setianya Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidup kami Tuhan. Selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kita ulang dari awal pujian ini. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kami ada Tuhan. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Lebih lagi katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari jemaat yang terkasih, kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Selama ini Bapa, ku berterima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati.
pagi hari ini karena kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Semua yang kami alami Tuhan, ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari setengah suara katakan, aku ada hari ini. Setiap kami Tuhan, kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa bernafas pada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Sehabis hujan, sekali lagi Bapak Ibu, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita sembah Dia. Oh, kami bersyukur, haleluya. Kami ada pagi hari ini karena kebaikan-Mu. Bisa memuji, menyembah Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Biar setiap kami yang mengikuti doa pagi, kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu besar. Kami bersyukur buat kasih. Tebus dosa kami, Kau angkat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami Bapa yang baik. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami sepanjang hari ini Bapa. Tuntun setiap kami Bapa yang baik. Biar Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kami mau lebih lagi memuji Engkau. Mari jemaat yang terkasih, kita mau nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan. selami pikiranmu, Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat yang terkasih, kita mau nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersuka. Amin Tuhan. Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan ada 3 tingkatan dosa minimal. Sehingga kita tahu bahwa meskipun dosa itu ada tingkatannya, tetapi semuanya harus dihindari. Inilah yang akan kita fokuskan di pagi hari ini. Sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Kau berkati pagi hari ini menjadi pagi yang mencerahkan, pagi yang menghibur, pagi yang menguatkan kami semua. Supaya hidup kami ini tidak sia-sia sepanjang hari. Agar kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan motivasi yang benar. Mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Menghadapi segala masalah yang akan terjadi. Terima kasih Kau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita bicara soal 3 tingkatan dosa, maka kita bicara dari yang paling rendah dulu ya. Tingkatan pertama, dosa karena ketidaktahuan atau kelemahan. Ini adalah tingkatan yang pertama, saudara. Memang tetap dosa, tetapi dampaknya beda. Perbaikannya juga lebih mudah dibandingkan dosa yang parah. Ya. Dosa-dosa seperti ini karena satu, tidak tahu. Kedua, belum mengerti. Ketiga, mungkin kelemahan daging. Keempat, mungkin kurang dewasa, baru bertobat, saudara. Ya, nah itu. Jadi di Imamat pasal 4 ayat 2-3 di situ dikatakan begini. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Ya, memang melakukan hal yang dilarang Tuhan, tapi tidak dengan sengaja. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu, yaitu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, sebagai korban penghapus dosa. Perhatikan ini. Sejak zamannya Taurat sudah dibedakan bahwa kalau dosa itu tidak disengaja, bisa ditebus, bisa dihapus dosanya. Dalam hal ini seekor lembu jantan muda dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Ya. Jadi Allah menyediakan korban penebus dosa untuk dosa yang tidak, kesalahan yang tidak disengaja. Nah, gitu. Jadi ini menjelaskan bahwa ada dosa yang tanda kutip tidak sengaja, jadi lebih mudah diampuni. Contohnya Rasul Paulus, ketika belum bertobat, ia menganiaya jemaat, ia menyetujui pembunuhan Stefanus dalam rangka membela Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tuh. Ya salah mengerti, saudara. Makanya dosanya diampuni. Ia beroleh belas kasihan. Kan begitu. Makanya begini, saudara. Prinsip penting dalam hidup kita ini begini. Semakin sedikit informasi yang kita terima, hikmat Tuhan yang kita terima, semakin kecil tanggung jawabnya. Tapi semakin besar pengertian yang kita dapat, hikmat yang kita dapat, yang pengertian kita semakin dalam, tanggung jawab kita semakin besar. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 22 dikatakan, Tuhan Yesus berkata begini, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi Tuhan datang menjelaskan dan mereka mengerti, kalau tetap melakukannya, maka mereka berdosa. Artinya itu, pengetahuan kita akan kebenaran membawa tanggung jawab. Itu yang pertama, saudara, dosa yang tidak disengaja atau ketidaktahuan. Tingkatan berikutnya yang lebih berat adalah dosa yang disengaja. Jadi ini lebih serius. Seseorang sudah tahu firman, sudah mengerti kebenaran,
sudah diperingatkan, tetapi tetap melawan Allah. Nah, ini sangat serius. Itulah pemberontakan. Ya. Makanya dalam Bilangan pasal 15 ayat 30 sampai 31 saya bacakan ya. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Kalau ini bukan kelemahan, saudara, sengaja. Sengaja ini artinya pemberontakan, perlawanan secara sengaja. Seperti contohnya Raja Saul. Saul mengerti perintah Tuhan, tapi ia hanya melakukan sebagian saja perintahnya. Nah, ini artinya pemberontakan. Ya, masalah Raja Saul bukan ketidaktahuan, tapi pemberontakan. Simson juga sama. Ia tahu ia seorang nasir Allah, tapi ia hidup gak karu-karuan. Pemberontakan itu. Makanya ia kehilangan urapan, kehilangan penglihatannya jadi buta, kehilangan kebebasan. Dosanya disengaja itu. Ya. Di Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kamu sengaja? Artinya orang yang sengaja seperti ini tidak bakal diampuni kalau tidak bertobat sungguh-sungguh. Ya. Masalahnya ada tingkatan berikutnya, yaitu sebelum tingkatan berikutnya yang tidak ada ampun ini, kita harus tahu bahwa dosa yang disengaja itu juga bukan mendadak terjadinya. Awalnya mungkin merasa bersalah, tapi lama-lama mulai terbiasa, ya, akhirnya membenarkan diri, sehingga tidak lagi merasa salah akhirnya. Nah, kalau sudah sampai tingkat ini, itu masuk ke tingkat berikutnya yang paling parah, yaitu dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa yang membinasakan. Tidak bisa diampuni lagi. Itulah tingkatan di mana orang mengeraskan hati. Itulah tingkatan di mana orang mulai menghujat Roh Kudus, tidak sisa mendengar teguran lagi. Sudah ditegur, diperingatkan, tetap saja dia lanjut dengan dosanya. Ya binasa, saudara. Itu sudah pasti. Ya. Lagi pula itu kan bukan salah siapa-siapa, salahnya sendiri. Kenapa engkau mengeraskan hati? Kenapa engkau tidak mau bertobat? Sudah ditegur, sudah dikasih kesempatan. Ya. Kalau hati sudah membatu, artinya ia binasa. Karena sudah tidak bisa menerima teguran, artinya ia tidak bisa bertobat lagi. Ia sudah jadi bebal. Bahkan ia sudah menipu dirinya sendiri, merasa benar padahal salah. Ya. Jadi tingkatan yang terakhir itu dosa yang membawa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya ada dosa yang sudah pasti binasa orangnya, tapi ada dosa yang bisa diampuni. Maut di sini tentu bisa diartikan macam-macam, tapi artinya binasa. Contohnya, saudara, Ananias Safira menipu Tuhan tentang harga tanah itu. Langsung mati, saudara, secara fisik. Ya, langsung mati. Nah, pasti binasa juga. Jangan sampai hidup ini kita mengalami pengerasan hati secara permanen. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Sama seperti orang Farisi itu, melihat yang buta dicelikan, yang kerasukan dibebaskan, melihat banyak mujizat, mereka mendengar atau melihat Lazarus mati lalu bangkit. Tapi ia dengan sengaja menuduh Tuhan Yesus bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Matius 12 ayat 24. Mereka menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Ini kesengajaan dan menghujat Roh Kudus. Pasti binasa. Tidak bisa diselamatkan lagi. Karena keselamatan itu diberikan kalau orang mau bertobat, mau berubah. Kalau tidak, tidak ada pengampunan. Ya, saudara ya. Mari kita teliti
Jangan sampai kita melakukan dosa yang disengaja, apalagi yang terus membatu akhirnya. Tidak sengaja, tidak masalah, tapi jangan diulang lagi. Namanya tapi benar-benar tidak sengaja ya. Itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar diberkati. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak boleh buat dosa sekecil apapun. Terima kasih untuk kebenaran ini, sehingga kami semua tahu, hidup ini sangat berharga. Tidak boleh buat dosa sekecil apapun. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati gerejamu ini, Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Tuhan berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.